kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang insya Allah majelis ini tempat turunan rahmat dari Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Jadi hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kapan hitungan bulan itu? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha di antara 12 ada 4 yang dimuliakan. Apa aja itu? Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan apa saja? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Jadi kalau udah Syawal ya, itu masuk Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Yang 1 terpisah jauh, yaitu Rajab. Rajab ini ketika malam Rajab itu merupakan malam yang tidak ditolak doanya. Jadi ada 5 malam. Khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah awwalul lailatul Rajab. Malam Rajab. Kemarin ya, kalau nggak salah Rajab hari Senin. Jadi malam Seninnya ketika kita menghidupkan di situ dan kita berdoa, insya Allah tidak akan ditolak doanya. Kemudian yang kedua adalah Lailati Nisfu Sya'ban, Lailatin Nisfi min Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban, di situ ada Nisfu Sya'ban. Malamnya, malam 15-nya, yaitu tidak akan ditolak doanya. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, ketika malam Jumat kita berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah, tidak ditolak doanya. Kemudian yang keempat adalah malam Idul Fitri dan juga Idul Adha, malam Lebaran. Itu ketika kita menghidupkan malam Lebaran dan kita berdoa, insya Allah tidak ditolak doanya. Tapi kan kebanyakan kita kalau malam Lebaran itu nggak sempat berdoa, nggak sempat ibadah, nggak sempat tahajud. Kalaupun bangun tahajud, diterusin itu bikin kuenya, diterusin bersih-bersih rumahnya. Nggak ada yang kepikiran menghidupkan malam itu. Padahal doa yang dipanjatkan di malam 2 hari raya itu tidak ditolak doanya. Dan yang kelima adalah Yaumun Nahri, 10 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah. Ketika malam 10-nya, jadi malam Dzulhijjah ya, tanggal 10 Yaumun Nahri, nah itu tidak ditolak doanya. Kemudian itu Rajab ya. Rajab ini disebut juga Syahrul Asham, bulan yang tuli. Tuli dari apa? Tuli karena di bulan ini biasanya kebiasaan orang Arab jahiliyah itu hobinya perang ya. Jadi kalau sudah bulan Rajab itu berhenti, ditaruh pedangnya. Bahkan musuhnya dijamu malah, disuruh persilahkan masuk, disuguhin teh ya, dikasih kue. Kalau bulan Rajab aja, habis itu Syaban balik lagi perang.
Makanya dinamakan tulid, hening gitu. Bulan yang hening dari pedang, dari suara hentakan pedang. Kemudian Rajab juga disebut Syahrul Asad, bulan kucuran. Kucuran apa? Bukan kucuran air, tapi kucuran yusabullahu fihi al-maghfirah. Allah kucurkan ampunan di bulan ini. Makanya sangat rugi yang jika sudah berada di bulan Rajab tapi tidak diampuni dosa-dosanya dan masih tidak bertobat dari segala kemaksiatan yang sering dilakukan, tidak bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan, maka sangat merugi. Ini bulan Allah kucurkan maghfirah, ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Waktunya bertobat bulan ini. Waktunya banyakin istighfar. Karena Rajab adalah bulannya Allah. Nabi mengatakan inna Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Dan Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi, sehingga dianjurkan memperbanyak sholawat ketika bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati. Dan sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Dan Ramadan adalah bulan umatku, sehingga ketika Ramadan kita dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Jadi Allah buka di bulan ini nih, Allah buka pintu taubat, pintu ampunan, pintu rahmat dibuka oleh Allah. Sehingga jika kita bertobat, kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh, taubat dengan yang sungguh-sungguh, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Makanya ulama merangkum zikir-zikir di bulan Rajab. Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab, maka Nabi akan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Itu adalah doa Nabi Muhammad ketika memasuki bulan Rajab. Memperbanyak baca doa itu dan juga memperbanyak baca istighfar. Sudah dirangkumkan oleh ulama, yaitu istighfarnya adalah gimana? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore. Paginya kapan? Kalau bisa setelah subuh, sebelum melakukan aktivitas, sebelum pegang HP, baca istighfar dulu. Ya, setelah sholat subuh boleh, atau sebelum subuh habis tahajud misalnya, nggak apa-apa, pagi hari dan sore hari sebelum maghrib itu dibaca. Dan juga ada tasbih Rajab, karena memang dianjurkan untuk memperbanyak zikir, terutama istighfar, dianjurkan ada tasbih Rajab mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, 21 sampai 30 itu beda-beda gitu. Kalau tanggal 1 sampai 10 sampai sekarang ya, sekarang ini bacanya Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali. Pagi sore, pagi aja boleh, sore aja juga boleh. Yang penting 100 kali minimal. Kemudian pertengahan itu tanggal 11 sampai 20 Subhana Ahadus Somad 100 kali. Yang terakhir Subhanallahi Rauf 100 kali juga, pagi dan sore. Nah, itu didawamkan ya, didawamkan agar tidak keluar dari bulan ini kecuali Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita. Yang banyak baca istighfar ya, diperbanyak lagi zikirnya, ibadahnya diperbanyak lagi. Dan kalau bisa berpuasa, karena ibadah yang paling afdal adalah berpuasa. Puasanya kapan? Puasanya bebas, mau kapan aja. Mau ambil Senin Kamis boleh, atau mau 3 hari berturut-turut langsung boleh. Di awal misalnya 3 hari, nanti di akhir 3 hari boleh, kapan aja. Apalagi
bagi yang punya hutang puasa. Yang punya hutang puasa sebaiknya di bulan ini nih kesempatan kita untuk membayarnya, ya, jika ada yang masih punya hutang puasa. Kalau hutang puasa kapan aja dibayar boleh, ya, nggak harus nunggu Senin Kamis dulu, kapan aja. Kalau niatnya itu berpuasa, membayar hutang kapan aja boleh. Terutama di bulan Rajab ini perbanyak puasa, ya, agar kita ini terbiasa. Nanti kalau sudah masuk Ramadan nggak kaget lagi dengan puasa. Tubuh kita ini udah terbiasa nahan lapar. Karena kunci suksesnya Ramadan itu, Bu, ada di bulan Sya'ban. Kalau Sya'bannya bagus, mulus terlewati, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, zikirnya, baca Al-Qur'annya, hadir majelis taklimnya, kebaikannya sudah terbiasa, sholat sunnahnya. Di bulan Sya'ban bagus, Ramadan tinggal pamer aja. Lah kuncinya Sya'ban ini di mana? Di bulan Rajab. Kalau Rajabnya bagus, terbiasa bangun malamnya, terbiasa puasa, terbiasa baca Al-Qur'an, istighfar, dan sholat sunnah, sudah terbiasa semua itu, Sya'ban gampang. Jadi 3 bulan ini berurutan, makanya disebut Sya'ban, Rajab adalah bulan menanam kebaikan. Kemudian datang Sya'ban mengairi yang sudah ditanam tadi, diairi. Dan ketika Ramadan tinggal panen. Ramadan itu ibadah apapun dia dilipat gandakan. Sunnah pahalanya seperti wajib. Panen ibarat orang panen aja. Padi yang sudah ditanam di bulan Rajab, diairi di bulan Sya'ban, panennya di bulan Ramadan. Tinggal panen aja. Gimana kalau panen dia banyak? Bahkan orang puasa itu tidurnya saja ibadah. Aduh, kalau dulu saya tidur terus aja, kan ibadah, ya. Itu tuh perbandingan. Kita kan punya akal, bisa mikir. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi sholat sunnahnya, apalagi baca Al-Qur'annya. Tidurnya saja loh diganjar pahala, apalagi ibadah yang dilakukan. Jadi Ramadan tuh tinggal panen aja. Kuncinya di mana? Di Sya'ban. Sya'ban kuncinya di mana? Di Rajab. Jadi 3 bulan ini dihidupkan. Terbiasa puasa, udah biasa tubuhnya. Karena tubuh ini kalau tiba-tiba dibuat puasa gitu ya, itu kadang kaget. Ya, kaget. Apalagi yang biasa mulutnya tidak berhenti makan, ya. Tiba-tiba puasa, itu biasanya sehari itu cepet gitu ya, udah tahu-tahu maghrib. Kalau puasa itu kenapa jam diliatin terus ya, kok nggak maghrib? Yang ketawa berarti ini pengalaman. Kenapa kok nggak buka-buka ya, kok nggak belum duduk maghrib, kok belum aja gitu. Ya karena nggak terbiasa. Kalau udah terbiasa itu biasa aja, terbiasa puasa. Ibu puasa mau masak, mau beresin rumah ini kuat aja gitu. Karena memang dalam tubuh ini ada namanya hormon lapar. Namanya, saya juga baru tahu ini. Sebetulnya tuh nggak ada lapar di badan itu. Ya itu ada hormon lapar. Makanya ketika seseorang bisa menahan lapar, berarti bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia bisa menahan itu. Oh berarti ini nggak lapar gitu. Jadi dilawan gitu. Nah puasa itu seperti itu, bisa menundukkan hawa nafsu. Ya kan? Jadi terbiasa gitu. Tubuh kalau dibuat puasa itu terbiasa. Nggak akan berasa kerja dikit, lemes, nggak akan seperti itu kalau terbiasa. Tubuhnya ini udah kenal gitu. Oh ini lagi puasa. Gitu. Jadi nggak lemes gitu kalau udah terbiasa. Makanya perbanyak puasa. Ya minimal 3 hari. Misalnya nggak sebulan full, ya minimal 3 hari. Bisa 10 hari bagus, 20 hari bagus, atau 15 hari bagus. Minimal 3 hari, tapi jangan pernah lewatkan. Jangan pernah lewatkan
tanggal 27 Rajab. Karena ini amalan dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga untuk menghidupkan di malam 27 Rajab dan berpuasa. Tanggal 1 sampai 26 nggak puasa Rajab. Usahakan tanggal 27 berpuasa. Ya, meskipun nggak puasa sama sekali ya, setidaknya tanggal 27 ini berpuasa. Ya, itu amalan-amalan tentang Rajab ya. Semoga dikasih kekuatan sehingga bisa berpuasa dan juga bisa menghidupkan hari-hari di bulan Rajab ini dan juga menghidupkan malam